kembali merupakan satu ajakan kembali dari pemazmur yang berkata dalam ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. Mereka ini tentu orang-orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan, ya, yang telah menikmati, yang telah juga alami perbuatan Tuhan yang terjadi, ya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, ya, karena perbuatannya. Ayat kedua tadi dikatakan biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi ini merupakan satu ajakan, ya, diajak untuk bersyukur, diajak untuk menceritakan, diajak untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Tentu di sini kita melihat bagaimana pemazmur dapat mengungkapkan kuasa dari Allah, kuasa keajaiban Allah dalam kuasa firman. Dalam konteks ini kita akan melihat pemazmur ini menunjukkan keajaiban Allah, kuasa Allah di dalam kebenaran firman. Ya, sebab firman itu memang menjadi satu firman yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dan itulah nanti yang mendorong hati saya, mendorong hati kita, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam ayat yang ke-17 bagaimana nanti pemazmur dapat mengajak umatnya untuk kembali dapat merenungkan bagaimana mereka mendapatkan anugerah, mendapatkan perbuatan kasih Allah dalam kehidupan mereka itu, ya. Dalam ayat 17 perhatikan semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Orang-orang jadi sakit, ya, sebab kelakuan mereka yang berdosa, ya, dan disiksa oleh sebab kesalahan. Nah, perhatikanlah seluruh yang dikasih Tuhan. Jadi di sini pemazmur mengatakan ada orang yang masuk atau ada di dalam sakit penyakit itu karena perbuatan dosa. Nah, di sini kita dapat melihat seluruh yang dikasih oleh Tuhan bahwa satu penyakit yang mungkin ada dalam kehidupan manusia bukan sebelumnya itu faktor dari alam atau faktor-faktor yang lain, tetapi pemazmur ini bisa melihat bahwa ada orang yang menjadi sakit dikatakan oleh karena melakukan perbuatan dosa. Jadi dosa itu juga bisa mendatangkan satu penyakit dalam kehidupan manusia. Ya, jika manusia melakukan dosa, maka Allah berikan penghukuman lewat satu penyakit. Nah, tetapi Tuhan juga tidak membiarkan mereka larut di dalam penyakit itu. Dan Tuhan mengatakan, dan mereka disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah, kita juga melihat semua yang dikasih Tuhan. Ini harus menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita belajar kembali sama-sama melihat kejadian atau situasi kondisi yang semacam ini dalam pribadi kita sekalian. Sebab Tuhan mengatakan oleh karena perbuatan dosa umat manusia, Allah bisa mendatangkan penyakit dalam kehidupan manusia itu, dan juga Allah sanggup menyiksa. Seakan-akan Allah kita itu Allah yang kejam. Tetapi itulah perkataan pemazmur. Ya, bukan saya yang mengatakan, tapi pemazmur yang menuliskan firman-Nya. Supaya kita jangan salah paham hal ini, sebab banyak nanti orang mengartikan hal ini Allah itu terlalu kejam. Ya, padahal Allah itu dikatakan Allah yang penuh cinta kasih, tetapi Allah itu sangat begitu kejam. Kata orang, tetapi sebenarnya bukan. Di saat Allah memberikan penghukuman bagi manusia yang penyakit, di saat Allah memberikan kepada manusia siksaan-siksaan, satu maksud dan rencana Allah kepada manusia supaya manusia itu bisa kembali kepada Allah. Tidak ada yang lain. Allah menghukum manusia bukan karena kebencian, bukan Allah oleh karena Allah kita Allah pendendam, tetapi maksud dan tujuan Allah untuk mengadakan itu semua bagi kehidupan manusia itu oleh karena kecintaannya kepada manusia, sebab Allah mau manusia itu kembali kepada kebenaran. Amin. Amin. Itu maksud dan tujuan Allah memberikan mungkin satu penyakit dalam kehidupan manusia, atau mungkin merupakan satu siksaan dalam penderitaannya, dalam pengalaman usia, apakah itu dalam kehidupan manusia itu
Tetapi Tuhan tidak bermaksud untuk membuat manusia itu dalam kebinasaan. Tapi bagaimana Allah ingin menyatakan kuasa, bagaimana Allah ingin menyatakan keajaibannya, bagaimana Allah ingin menyatakan cinta kasih-Nya kepada umat manusia itu, maka Allah berbuat hal semacam itu kepada manusia. Itu Allah. Ya, jadi supaya kita nanti jangan sampai saat kita alami satu penyakit, wah bagaimana Tuhan ini? Ya, kita mengalami satu siksaan dalam kehidupan kita lewat penderitaan, pengalaman kepahitan, pengalaman usia-usia dalam kehidupan kita. Kita merasakan sesuatu hal yang tidak kita bisa terima secara manusia. Tidak sedikit manusia mempersalahkan Tuhan. Ya, tidak sedikit manusia mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan kebenaran firman Allah. Tetapi kita mau lihat nanti di sini apa maksud Allah menjadikan atau mendatangkan itu semua bagi manusia. Dan itulah yang dituliskan oleh Mazmur, bersyukurlah kepada Allah itu. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Kita melihat dalam ayat yang ke-18, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Mereka muak terhadap segala makanan. Terus kan? Mereka muak terhadap segala makanan, Ya. dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Kalau kita dapat membayangkan ini, bagaimana Allah berbuat kepada umat manusia, sakit penyakit diberikan, disiksa, tersiksa kehidupan mereka. Bahkan pemazmur berkata, sampai mereka dibuat sampai kepada pintu gerbang maut, artinya diambang kebinasaan, diambang kematian. Artinya kehidupan manusia itu hidupnya sudah di ujung tanduk, mati dan tidak mati. Ya, mari kita membayangkan hati saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita dapat merenungkan nanti bagaimana Allah kembali menyatakan kuasa-Nya. Di saat manusia itu dalam penderitaannya, di saat manusia itu dalam penyakitnya, tetapi kita melihat nanti apa yang membuat mereka kembali dipulihkan Tuhan. Pemazmur ini nanti memperlihatkan kuasa firman Allah itu. Kuasa firman itu yang membangun kembali, mencipta kembali dalam hidup manusia itu. Nah, ini kita melihat dalam pengalaman ini, jangan kita lewatkan, jangan kita melupakan. Dalam suasana pengalaman ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu melihat apa yang harus diperbuat, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, ya, supaya kita tahu nanti jangan kita bersuruhlah, jangan berkomel-komel. Di dalam pengalaman ini terjadi dalam diri kita ini, seringkali kita lupa melakukan hal yang terpenting. Tetapi banyak di antara kita lebih memilih persubutan, lebih memilih pergomelan. Ya, tetapi di sini kita melihat apa yang dinyatakan Mazmur ini. Inilah yang harus menjadi perbuatan kita. Amin. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-19, perhatikan apa yang diperbuat umat yang sakit, orang-orang yang sampai dikatakan ada dalam suasana pintu gerbang. Yo, pintu gerbang maut. Ya, terus ya. Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, Ya. sesatkan mereka, Ya, terus ya. dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Sebenarnya kehidupan manusia sangat begitu mudah tertolong. Dalam situasi kondisi apapun kita sebenarnya, kalau kita memahami, jangan kita berpihak dalam kesalahan. Satu, seringkali kita tidak menyadari kita berpihak kepada ketidakbenaran. Tetapi satu ketika kita tidak berpihak kepada ketidakbenaran itu, maka di sini jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, di sini dikatakan Mazmur, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Siapa yang berseru-seru? Dari orang yang sakit, orang yang disiksa, orang yang mungkin sampai sudah ada di pintu gerbang maut. Itu kondisi yang memperhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya nanti kita dapat alami bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang sanggup menolong kita, yang sanggup
membuat kita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dunia ini kan sekarang dalam kondisi yang sangat mengerikan. Presiden kita yang mengatakan itu. Tahun 2022 ini tahun yang sangat mengerikan, benar mengerikan. Mengapa? Begitu banyak kejadian-kejadian yang kita lihat. Adakah virus yang membawa kematian yang sangat luar biasa. Sekarang tahun 2022 diancam lagi kita masuk di dalam resesi ekonomi yang sangat besar. Maka presiden kita berkata tahun ini tahun yang sangat mengerikan. Tapi tahun 2023 tahun yang sangat gelap. Berarti lebih meningkat suasana itu kembali. Kita nanti melihat mungkin bulan depan sudah ada pengumuman BBM akan naik, Pertalite naik. Kita tidak tahu sampai nanti berapa harganya itu. Kalau sempat harga 20.000 dibuat, maka semua akan menjadi ribu. Suasana kelam. Ya, tetapi saya dan saudara, walaupun nanti pengalaman itu terjadi dengan dunia ini, perlu kita harus menyadari tidak ada tempat pengaduan kita, tetapi kita hanya bisa berbuat berseru kepada Allah. Karena saya katakan jangan berpihak kepada ketidakbenaran. Sekarang kita harus belajar banyak doa, berseru. Tidak banyak perlu berpikir-pikir, berangan-angan sana sini. Waktunya gereja Tuhan, waktunya umat Tuhan, banyak doa, banyak berseru untuk bisa dapat nanti mendapatkan pertolongan, pembelaan dari Tuhan di masa yang gelap yang akan datang itu. Kalau seorang presiden mengatakan itu tidak diragukan karena dia sudah melihat situasi dan kondisi dunia. Kalau saya pikir nanti bisa kalian buka di YouTube pidato presiden ya tentang ngeri dan gelap tahun 2003 nanti muncul. Dia mengakui itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap itu. Dan saya tidak tahu apa pandangan presiden kita sampai mengatakan tahun 2023 ini menjadi tahun gelap. Gelapnya di mana kita tidak tahu itu. Tetapi dalam arti gelap itu bicara hal yang negatif, hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita tidak tahu sampai di mana nanti gelapnya dunia ini. Karena dia juga mengatakan di dalam pidatonya, nanti di tahun 2023 60 negara sudah ambruk ekonominya. Sedangkan sekarang kita melihat hanya Ukraina yang masih terjadi perang di sana. Bahan baku sudah naik. Indomie nanti akan naik tiga kali lipat. Maka orang yang sanggup makan Indomie dikurangi makan Indomie. Karena nanti harganya naik. Semua akan naik. Jadi kita terlalu banyak berpikir dan berangan-angan, itu dalam waktunya lah kita berpikir dan berangan-angan. Tapi fokus gereja, fokus kehidupan kita hari-hari ini, bagaimana kita menciptakan Allah menjadi seorang pendoa yang benar. Amin. Berseru kepada Tuhan supaya kita terbebas dari sakit, berbebas dari siksaan, terbebas dari apa? Pintu gerbang maut. Itu yang harus kita kerjakan hari ini. Saya mengatakan itu karena apa? Karena saya suka membaca artikel juga berita dan juga firman Allah, dan saya selalu kombinasikan bahwa waktu dunia ini memang sudah singkat. Tidak boleh tidak, karena firman telah menubuatkan itu. Ya, dan oleh karena itu semua, di situ nanti kita melihat bagaimana nanti penggenapan firman itu, bagaimana nanti dunia ini akan dikuasai oleh kekuatan yang lain. Tapi saya dan saudara diajar Tuhan berseru. Maka serulah kepada Tuhan. Dalam kondisi kesesatan, kita harus berseru untuk mendapatkan apa? Keselamatan tadi itu. Sebenarnya waktu kita ini, hari ini, waktu kita hari ini sudah menjadi waktu persiapan.
Saya selalu mengatakan, persiapkan diri. Semalam kami mendapatkan tamu itu orang Jogja. Kami sudah banyak sharing tentang keadaan dunia di dalam pembenaran firman. Maka saya pendeta itu berkata, kalau aku melihat kondisi dunia sekarang ini, sebenarnya saya tidak perlu lagi menguliakan Allah. Karena apa? Ya, keyakinan dalam kondisi dunia yang semakin gelap. Artinya apa di situ saudara? Mengakhiri segala keadaan dunia ini, cukup kita hanya mempersiapkan diri kita bagaimana hidup menjadi orang yang berkenan dengan Tuhan. Maka selalu mendekatkan kita, rubah pola pikir yang selalu sensitif dan negatif. Kita harus berubah pola pikir kita yang selalu ingin itu dan ini, sehingga kita lupa mengejar yang terlebih penting dalam diri kita. Saya mengatakan ini, apa yang terpenting hari ini dalam kita, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berjalanlah dalam real kebenaran firman. Kalau tidak kita akan tertindas, kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu menghadapi semua itu. Kita hanya berpikir kan, berangan-angan, mau seperti ini dan ini dan ini. Tapi Tuhan akan bisa bertindak lain dalam firman kita. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Walau dalam keadaan saat itu Tuhan izinkan dalam sisaannya, dalam juga pintu gerbang mautnya, sanggupkah Tuhan kita menolong. Amin. Kita melihat dalam ayat 20 sebuah yang dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ya, teruskan disampaikannya firman-Nya. Disampaikannya firman-Nya, ya, dan disembuhkannya mereka. Ya, teruskan disembuhkannya mereka dari liang kubur. Coba kita sama-sama membaca ayat ini supaya ada kerinduan kita atas firman. 1, 2, 3, ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dihidupkannya mereka dari liang kubur. Itu kekuatan firman. Jadi kita jangan menyembelihkan firman yang kita dengar. Ya, kita harus bersuara bagaimana firman itu akan menjadi pegangan kita. Jangan kita menganggap firman itu tidak berguna. Jangan kita menganggap firman itu sepele, sehingga kita tidak nanti mendapatkan bagaimana kekuatan firman itu yang akan mengubah dan menolong kita. Di sini Masuk menyampaikannya itu. Orang yang sakit, orang yang tersisa, orang yang hidup di dalam jangkauan, di pintu gerbang maut, bahkan di liang kubur sekalipun, kuasa firman itu akan mampu memulihkan keadaan kita. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, kuasa firman itu akan mampu menolong dan memulihkan kita. Puji Tuhan ya. Maka saya mengatakan janganlah terlalu kita sepelekan kebenaran firman. Betapa indahnya kalau kita banyak membaca firman, merenungkan firman. Kalau melakukan itu penulisanmu, itu nanti Tuhan yang menuntut kita. Roh Allah yang ada di dalam firman kita itu yang membimbing kita melakukan firman. Yang penting kita baca firman, kita dengar firman, maka Roh Kudus yang diberikan Tuhan, yang dikatakan sebagai penolong kita, itulah kemampuan kita nanti melakukan firman itu. Amin. Maka kita belajar saudara yang dikasih Tuhan melihat keajaiban firman. Maka tadi Mazmur berkata, ceritakanlah pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, perlihatkanlah perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Memang perbuatan Allah yang kuasa firman Allah sangatlah begitu ajaib. Asalkan ada firman dalam diri kita, Tuhan pasti akan memberikan pembelaan. Amin. Amin ya. Maka cintai firman. Cintai firman itu. Kalau saya merenungkan hari-hari ini untuk menghadapi masa yang akan datang ini, yang tidak bisa kita hanya berdoa, puasa
firman itu, tapi kita harus bekerja. Sekarang kan punya di puncak, ya ada, ya Sri Lanka, Sri Lanka sudah mulai mengalami siksaan yang sangat begitu memprihatinkan. Semakin terasa kehidupan yang sangat memprihatinkan itu. Baru mereka sekarang menyatakan aman. Kepada siapa mereka minta tolong? Tentu arahnya ke sana. Dan kita masih dalam kondisi aman dan tenang. Amin. Tapi saatnya nanti semua itu akan datang. Semua itu akan digunakan. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan mau kita ini kerja. Amin ya. Amin. Dan dikatakan disampaikannya firman-Nya, maka terjadilah mujizat kesembuhan. Disampaikannya firman-Nya, maka Tuhan meluputkan mereka dari yang itu. Firman. Saya katakan firman. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan persiapkan kembali hati jiwa kita menyembah pada Tuhan. Ya, seorang yang dikasih Tuhan, kita akan ada pujian yang bersembah hanyalah Tuhan.